Hai Sobat Ambis, bersama saya Kak Maria. Hari ini kita akan belajar tentang persilangan monohibrid dan dihibrid, yaitu materi bab tentang pewarisan sifat IPA kelas 9 SMP. Oke, kita simak bersama-sama. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, kita perlu mengetahui terlebih dahulu yaitu istilah-istilah dalam pewarisan sifat. Apa itu? Yang pertama adalah alel, yaitu gen yang telah berpasangan disimbolkan dengan huruf. Nanti di sini bisa digunakan huruf kapital ataupun huruf kecil. Kemudian yang berikutnya adalah homozigot, yaitu sepasang gen yang sama. Bisa menggunakan huruf besar semua atau huruf kecil semua. Yang berikutnya adalah heterozigot, yaitu sepasang gen yang berbeda. Tentunya nanti di sini akan disimbolkan dengan huruf yang berbeda, artinya ada huruf besar dan ada huruf kecilnya. Yang berikutnya adalah genotip, yaitu susunan gen penyusun sifat. Ya. Yang berikutnya adalah fenotip. Apa itu? Sifat yang tampak. Bisa misalkan rambut pirang, rambut hitam, mata biru, mata hitam gitu. Kulit putih, kulit hitam, kulit sawo matang, nah dan seterusnya. Dominan yaitu apa? Gen yang bersifat kuat, biasanya ditulis dengan huruf kapital. Misalkan warna kulit putih lebih kuat daripada warna kulit sawo matang. Atau misalkan warna rambut hitam lebih kuat daripada warna rambut pirang, nah dan seterusnya. Resesif yaitu adalah gen yang bersifat lemah, ditulis dengan huruf kecil. Intermediate ya, yaitu adalah gen yang bersifat tidak kuat atau lemah. Jadi apa artinya? Ketika ada dua sifat, di sini misalkan kulit putih dengan kulit hitam. Nah, begitu, itu sama-sama kuat. Nah, ketika kemudian keduanya bertemu, yang kemudian nanti keturunannya adalah merupakan kulit perpaduan putih dan hitam, misalkan menjadi sawo matang seperti itu. Nah, ini adalah langkah-langkah menentukan homozigot, heterozigotnya ya. Misalkan warna merah disimbolkan dengan M besar, warna putih dengan M kecil. Artinya apa? Warna merah itu berarti bersifat dominan karena di situ disimbolkan dengan huruf besar. Warna putih disimbolkan dengan huruf kecil, berarti artinya itu adalah bersifat resesif. Bentuk bulat misalkan B, bentuk lonjong adalah B kecil. Nah, begitu ya. Nah, yang berikutnya adalah homozigot. Nah, homozigot itu apa? Ingat tadi adalah sepasang gen yang sama. Bisa ditulis dengan huruf besar semua atau huruf kecil semua ya. Nah, di sini MM berarti adalah apa ini? Berarti merah ya. BB berarti adalah apa? Yaitu adalah bulat. MMBB berarti memiliki dua sifat, merah dan bulat. Misalkan seperti itu. M kecil berarti apa? Putih. B kecil berarti adalah lonjong. Berarti M kecil, B kecil adalah lonjong putih. Nah, kurang lebih seperti itu. Nanti akan lebih jelasnya nanti di soal ya. Nah, heterozigot berarti campuran, yaitu huruf besar dan huruf kecil. Nah, contohnya M besar, M kecil. M besar, B kecil, sama B besar. Nah, ini adalah termasuk heterozigot ya, meskipun di sini M besarnya dua-duanya besar. B besar, B kecil, M besar, M kecil, B besar, B kecil. Nah, terus kemudian intermediate. Nah, intermediate itu misalkan begini ya. Contoh misalkan, kalau merah itu MM, kalau putih M kecil. Ternyata M besar sama M kecil bukan ketemunya merah. Ternyata perpaduan antara merah dan putih menghasilkan merah muda. Artinya apa? Meskipun M besar ini merah dan M kecil itu adalah putih, tidak berarti keduanya untuk merah itu kuat, yang putih itu lemah. Ternyata dari keduanya ketika digabung, M besar M kecil menghasilkan perpaduan merah dan putih. Berarti hasilnya adalah merah muda. Berikutnya,
Istilah yang berikutnya adalah tentang parental, parent. Berarti artinya adalah orang tua atau induk. Biasanya disimbolkan dengan huruf P. Kemudian filial. Filial disimbolkan dengan huruf F, yaitu adalah keturunan atau anakan. Yang berikutnya adalah gamet, sel kelamin. Nah, ini adalah cara menentukan gamet ya. Pembentukan gamet. Yang pertama, ingat pembentukan gamet itu secara konsepnya adalah merupakan setengah dari genotipnya. Kalau genotipnya ada 2, berarti setengahnya 2 adalah 1. Misalkan genotipnya nanti ada 4, berarti setengahnya ada 2. Nah, perhatikan di sini. Di sini M besar, M besar. Maka setengahnya berarti apa? 1 dong, berarti M besar dan M besar. Ini contoh yang homozigot ya, ini homozigot. Kemudian M kecil, setengahnya berarti M ke 1 dan M1. Nah, 1M, 1M. Ini adalah yang heterozigot. M besar, M kecil, berarti ketika dibelah, berarti setengahnya 2 berarti 1, berarti ada 2. Ada M besar, ada M kecil. Berikutnya, bagaimana kalau modelnya seperti ini? Nah, di sini BB, M besar, B besar, B besar. Berarti setengahnya, ingat ini ada 4, berarti setengahnya adalah 2. Berarti M besar, B besar, dan M besar, B besar. Nah, di sini ada M kecil, B kecil, B kecil. Setengahnya ini ada 4, berarti setengahnya ada 2. Berarti M kecil, B kecil, M kecil, B kecil. Nah, ini contoh kalau misalkan M besar, B kecil, sama setengahnya. Setengahnya 4 adalah 2. Berarti M besar, B kecil, dan M besar, B kecil. Nah, ini agak sedikit berbeda. Nah, perhatikan baik-baik ya. M besar, B kecil, M besar, B besar, B kecil. Nah, nanti cara pengerjaannya secara sederhana nanti seperti ini ya. Nah, perhatikan di sini. Ini lari ke sini. Nah, lari ke sini ya. Ini lari ke sini, berarti M besar, B besar, terus M besar, B kecil. Nah, berarti ada M besar, B besar, M besar, B kecil. Nah, perhatikan yang warna putih yang di bawahnya. M besar, B besar. M besar, B kecil. Nah, terus perhatikan yang warna kuning. M kecil, B besar. M kecil, B kecil. Berarti ada 4. Berarti ada 4. Ada 4 gamet. Gitu ya. Jadi prinsipnya adalah untuk pembentukan gamet itu selalu setengahnya. Kalau di sini ada 2, berarti gametnya 1. Nah, di sini ya. Kalau gametnya ada 4, berarti setengahnya berarti ada 2. M sama B. Ini juga sama. Cuman untuk jumlahnya itu adalah di silang-silang ya. Nah, cara silang-silangnya seperti yang tadi saya contohkan menggunakan ini pen warna putih atau yang kuning ini, gitu ya. Jadi di sini B besar, B kecil jadinya ada 2. Nah, di sini M besar, M kecil, B besar, B kecil ada 4. Ada 4 kemungkinan. Ada 4 kemungkinan gamet, gitu ya. Jadi ini berkaitan dengan kemungkinan gametnya ya. Oke, yang berikutnya adalah persilangan monohibrid dominan penuh. Nah, apa artinya? Dominan itu artinya adalah sifat yang satu menang terhadap sifat yang lain, berarti yang satu mesti kalah. Nah, ini contohnya adalah persilangan antara bunga mawar berwarna merah dengan bunga mawar berwarna putih. Bunga mawar berwarna merah adalah M besar, sedangkan bunga mawar berwarna putih adalah M kecil. Dihasilkan bunga mawar warna merah. Dan di sini ada keterangan, warna merah bersifat dominan dan putih bersifat resesif. Nah, bagaimana cara pengerjaannya? Kita lihat di sini, parental berarti induknya, yaitu adalah tadi apa? Namanya bunga mawar merah disilangkan dengan bunga mawar putih. Yang berikutnya kita tuliskan fenotipnya. Ingat sifat yang tampak. Berarti yang satu adalah warna merah, yang satu adalah warna putih.
Yang berikutnya, genotip. Nah, berarti alelnya. Sesuai yang di soal, berarti di situ apa? M besar, yang putih, M kecil. Berikutnya, gamet. Ingat, gamet tadi adalah diambil dari setengahnya. Karena di situ genotipnya ada 2 huruf, berarti gametnya cuma 1 huruf, berarti diambil setengah, berarti M besar. Sedangkan putih-putih, M kecil, berarti diambilnya M1 kecil. Nah, gitu ya. Kemudian kita silangkan, filial. Berarti M besar tambah M kecil jadinya apa? M besar, M kecil. Dan ini warnanya merah. Nah, kenapa kok bisa merah? Karena dibilang di sini sudah ada nih. Warna merah bersifat dominan, sedangkan putih bersifat resesif. Artinya apa? Kalau M besar ketemu M kecil, berarti yang dilihat adalah M besarnya. Berarti M besar adalah merah. Bagaimana secara bagan? Nah, kita lihat di samping di sini. Nah, gitu. Berarti M besar tadi di sini, M kecil di sini, berarti tinggal ditambahkan saja. Berarti M besar, M kecil. Ini adalah anak atau keturunan pertama. Yang kemudian adalah kita akan coba silangkan untuk antar keturunan pertama. Kita silangkan antar keturunan pertama. Nah, di sini yaitu adalah, ingat ya, tadi sini adalah hasilnya adalah merah. Berarti bunga warna merah disilangkan dengan bunga warna merah. Tapi di sini adalah anakan yang pertama ini asal usulnya. Berarti fenotipnya apa? Sama, ini masih warna merah, yang di sini juga warna merah. Genotipnya, nah genotipnya dilihat, ingat ya, tadi keturunan pertama adalah M besar M kecil, berarti di sini M besar M kecil, M besar M kecil. Gametnya, ingat setengahnya ya, M ini kan ada 2 huruf, berarti diambil 1, tapi di sini ada 2 huruf yang berbeda, berarti diambil dua-duanya. Jadi meskipun diambil setengah itu maksudnya 1 huruf saja, tapi ada 2 kemungkinan gitu loh. Yaitu kemungkinannya adalah M besar dan M kecil. Yang di sebelah kanan juga sama. Kemungkinannya adalah M besar dan M kecil. Baru kemudian kita silangkan. Hasilnya atau anakan yang kedua, filial F2. M besar ada 1. M besar M kecil ada 2. M kecil ada 1. Artinya apa? Ingat yang di sini. M besar berarti warna merah. M besar M kecil berarti tetap merah juga. Berarti 2 tambah 1 berarti sama dengan 3. M kecil berarti artinya dia adalah putih, berarti 1. Untuk lebih jelasnya dilihat di bagan ya. Nah, di sini. Ini tinggal disilangkan saja. M besar berarti M besar. M besar berarti M besar M kecil. Ingat dalam penulisan penyilangan itu adalah huruf besarnya selalu di awal. Baru kemudian diikuti dengan huruf kecilnya. Ini juga sama, M besar kali M kecil, berarti M besar M kecil. M kecil kali M kecil, berarti M kecil. Nah, di sini ada 4 ya, 1, 2, 3, 4. Nah, sesuai dengan di sini ya. Nah, ini adalah perbandingan genotipnya, ini adalah perbandingan fenotipnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, kita lihat yang berikutnya. Persilangan monohibrid dominan tidak penuh, intermediate, berarti tidak ada sifat yang dominan satu sama lain. Hasil anakannya nanti merupakan perpaduan dari kedua sifat orang tuanya. Maksudnya seperti apa? Kita lihat di soal. Persilangan antara bunga warna merah, M besar, dengan bunga mawar berwarna putih, M kecil. Dihasilkan bunga mawar warna merah muda. Berarti merah muda ini adalah perpaduan dari bunga merah dan bunga putih gitu. Nah, di sini sudah ada keterangan berikutnya. Warna merah dan putih tidak dominan satu sama lain gitu. Untuk lebih jelasnya, kita lihat di bagian berikut ya. Yang pertama adalah parental P, yaitu adalah bunga mawar merah disilangkan dengan bunga mawar putih. Fenotipnya merah, yang satu lagi adalah putih. Genotipnya seperti di soal, di sini merah berarti M besar, putih adalah M kecil. Gametnya ingat diambil setengah. Setengahnya dari 2 berarti adalah 1, berarti M besar. Sebenarnya bisa diambil M besar dan M besar, tapi kan sama. Cukup diambil 1 aja, karena
sama ya. M kecil berarti gametnya berarti apa? M kecil dan M kecil. Karena sama berarti cukup diambil M kecil satu saja. Yang berikutnya adalah disilangkan. Filialnya F1 yaitu adalah M besar M kecil. Hasilnya adalah merah muda. Kenapa demikian? Karena di sini merah dan putih tidak dominan satu sama lain. Berarti kalau M besar M kecil itu adalah perpaduan antara merah dan putih, yaitu menjadi berwarna merah muda. Nah, berikut adalah bagian persilangannya. M besar kali dengan M kecil, berarti ditulisnya adalah huruf besar dulu. M besar, M kecil. Oke, berikutnya adalah kita lanjutkan dengan persilangan antar anakan yang pertama tadi, yaitu yang F1, yaitu merah muda tadi, berarti M besar, M kecil. Parentalnya masih sama, tapi yang di sini ya merah muda ya. Bunga mawar merah muda disilangkan dengan bunga mawar merah muda. Fenotipnya berarti sifat yang nampak, merah muda dan merah muda. Gametnya berarti yang M besar M kecil. Yang ini juga sama, M besar M kecil. Yang berikutnya gamet, ingat diambil setengahnya. Di sini ada dua huruf, berarti yang diambil satu, berarti karena setengahnya dua adalah satu. Tetapi hurufnya berbeda, yaitu ada M besar dan M kecil. Berarti kemungkinan gamet yang muncul nanti ada M besar dan M kecil. Ya, yang sebelah kanan juga sama, ada M besar dan M kecil. Filialnya atau keturunan berikutnya adalah ternyata seperti ini. M besar 1, M besar M kecil 2, M kecil 1. M besar berarti artinya warnanya merah. M besar M kecil berarti perpaduan, berarti adalah merah muda. M kecil berarti artinya adalah putih, berarti 1. Untuk bagian persilangannya seperti ini. Nah, M besar M kecil disilangkan dengan M besar M kecil. M besar M besar, M besar M besar. M kecil dengan M besar berarti M besar M kecil dan seterusnya. Oke, yang berikutnya adalah persilangan dihibrid. Kalau monohibrid, berarti mono itu artinya adalah satu. Satu sifat beda. Nah, tadi apa? Merah, putih, kemudian bulat, keriput, dan seterusnya. Sekarang hari ini kita akan gabung persilangan dihibrid. Di itu artinya adalah dua, berarti dua sifat beda. Nah, kita lihat di contoh soal berikut ini. Persilangan antara kacang kapri berbiji bulat warna kuning disimbolkan dengan B besar, K besar, dengan kacang kapri berbiji keriput warna hijau, B kecil, K kecil. Kacang kapri berbiji bulat warna kuning dominan terhadap kacang kapri berbiji keriput warna hijau. Berarti bulat kuning itu dominan terhadap keriput hijau. Nanti kita menyebutnya adalah bulat kuning dan keriput hijau ya. Oke, lihat di bagian berikut. Parental berarti tadi apa? Kacang bulat kuning disilangkan dengan kacang keriput hijau. Fenotipnya apa? Berarti sifat yang nampak, yaitu bulat kuning dengan keriput hijau. Genotipnya berarti simbolnya tadi di sini, yaitu B besar, K besar, sedangkan untuk keriput hijau, B kecil, K kecil. Untuk gametnya berarti diambil setengah. Ini karena ada 4 huruf, berarti diambil 2 huruf. Tapi karena di sini ada 2 huruf yang berbeda, yaitu B dan K, berarti ada 2 kemungkinan. B dan K dan B dan K. Tapi karena ini kebetulan sama, nanti bisa ditulis satu saja. Demikian juga yang sebelah kanan. B kecil, K kecil. Berarti diambil setengahnya berarti 2, yaitu B kecil, K kecil, dan B kecil, K kecil. Nanti bisa ditulis dengan satu aja boleh, karena B kecil, K kecil sama dengan B kecil, K kecil kan. Begitu. Yang berikutnya adalah kita silangkan. Filialnya adalah, hasilnya adalah bulat kuning. B besar, B kecil, K besar, K kecil. Bulat kuning. Nah, bagiannya seperti apa? Nah, kita lihat di sini. Nah, begini ya.
Nah, lihat yang di sini tadi. Ini adalah BK. B besar, K besar. Taruh di atas. B kecil, K kecil. Taruh di bawah. Tinggal disilangkan atau dicampur aduk saja. B besar ketemu B kecil, berarti B besar, B kecil. K besar ketemu K kecil, berarti K besar, K kecil. Berarti cuma ada satu saja, yaitu B besar, B kecil, K besar, K kecil. Dan ingat, tadi dibilang bulat kuning itu dominan terhadap keriput hijau. Nah, berarti yang dilihat yang huruf besarnya saja. B besar berarti bulat. K besar berarti kuning. Makanya di sini hasilnya adalah bulat kuning. Nah, berikutnya adalah anak turunan yang pertama, F1 ini kita silangkan satu sama lain. Jadi antar anak turunannya ini kita silangkan. Nah, berarti kacang bulat kuning disilangkan dengan kacang bulat kuning. Tapi dari yang di sini tadi ya, yang anakan ini tadi, anakan yang pertama. Fenotipnya berarti sifat yang nampak. Bulat kuning, bulat kuning. Genotipnya, ya berarti yang ini. B besar, B kecil, K besar, K kecil, B besar, B kecil, K besar, K kecil. Maka untuk gamet diambil setengahnya. Nah, diambil setengahnya ya. Karena di sini ada 4 huruf, berarti diambil 2 huruf. Seperti yang tadi saya bilang. Caranya adalah disilang-silang. Misalkan saya menggunakan warna putih ya, berarti di sini B besar, K besar. Terus B besar, K kecil. Nah, yang berikutnya yang warna kuning, berarti yang B kecil, K besar. B kecil, K kecil. Nah, berarti ada 4. Berarti putihnya 2, kuningnya 2. Nah, di sini ya jadinya adalah ini ya. 1, 2, 3, 4. Yang di sini juga sama, yang di sebelah kanan. Terus bagaimana hasil keturunannya? Nah, kita nanti lihat di tabel ya. Nah, nanti seperti ini. Nah, ini tabelnya di sini ya. Nah, ini tabelnya seperti ini. Tinggal disilang-silangkan saja. Nah, di sini. Tinggal disilang-silangkan saja. Nah, BK di B besar, K besar dengan B besar, K besar. Jadinya seperti ini. B besar, K besar, K besar, dan seterusnya. Nah, nanti kita lihat di sini. Genotipnya. Nah, gitu ya. Ini untuk pemahamannya. Ingat tadi dibilang apa? Bulat kuning dominan terhadap keriput hijau. Berarti cara bacanya adalah kita cukup lihat yang huruf besarnya. Kalau ada. Kalau nggak ada ya sudah, berarti kita lihat huruf kecilnya. Contoh di sini nih. Saya pakai warna biru ya. Nah, nih. Ini B-nya B besar, K-nya besar. Nah, berarti ya bulat kuning. Nah, ini B besar, ini K besar. Bulat kuning juga. Nah, coba yang di sini. Ini B besar, tapi di sini K-nya kok kecil semua. Ya udah, berarti kita ambil yang K kecil. Berarti bulat hijau. Contoh yang lain ya di sini. B kecil, K besar. Nah, B kecil berarti apa? Keriput. K besar berarti kuning. Nah, gitu. Nah, gitu ya. Nanti bisa dipelajari lagi. Nah, untuk fenotipnya berarti berkaitan dengan ini tadi. Bulat kuning ternyata ada 9. Bulat hijau ternyata ada 3. Keriput kuning ternyata ada 3. Keriput hijau ternyata ada 1. Oke, untuk pewarisan sifat untuk monohibrid dan dihibrid. Demikian. Semangat belajar semuanya.